Dia tuh orangnya resik dan akhirnya buat penampilan gue juga karena dia nggak mau sampai mengecewakan dia. Bagus itu. Kalau yang ngomong, yang mana baru di lu tau kan buka set tudung saji set. Lagi. Dari tersangka apa dari Pak Gali ngomong sendiri itu apa? Normal loh. Terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya. Kalau memang sudah diakui begitu, sudah waktunya untuk segera menetapkan tersangka dan kami mohon agar segera ditahan. Makan ikan asin yuk. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang rasanya saya Angel Elga bisa kembali menemani pemirsa Antv dalam program Tawakal. Seperti biasa pemirsa, Tawakal akan mengajak Anda untuk belajar bersama memetik hikmah yang insya Allah akan menjadi bekal kehidupan kita. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, Tawakal kali ini kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Dan pada pagi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu spesial, yaitu pasangan selebritis yang lagi viral. Langsung saja saya sapa pasangan ini. Assalamualaikum Fairuz dan suaminya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Fairuz dan beserta suami bisa nggak menceritakan kepada kita semuanya apa yang tengah terjadi selama ini? Kalau aku sih menganggap semua kejadian yang terjadi saat ini adalah ujian dari Allah yang memang insya Allah mudah-mudahan ditingkatkan lagi ya derajat kita sama Allah. Amin. Gitu sih. Belajar untuk lebih bisa bersabar, belajar lebih untuk bisa lebih berhati-hati ya sayangnya kayak gitu sih. Sebagai suami bagaimana menanggapi video itu? Aku cuma lebih bilang sama dia, aku juga lumayan banyak dapat belajar dari dulu. Yang pertama dilakuin kalau kita dijauhin orang ya kita diam aja dulu, diam. Kita memaknai situasi, memaknai hidup, kita pelajari. Ini apa sih artinya? Ini kenapa ada kejadian seperti ini? Akhirnya ketika kita diam, otak kita jadi mampu berpikir lebih baik gitu. Kita nggak bisa menyamakan orang melakukan apa ke kita melakukan itu juga balik ke orang itu, kita nggak bisa kayak gitu, ya, gitu harus ngebales. Dan di situ akhirnya kita dapat hikmah. Oh, alhamdulillah banyak guru-guru yang membentengi kita. Kita dapat banyak nasihat dari orang. Itu yang susah, nggak setiap orang bisa dapat banyak nasihat dari orang. Akhirnya kita tahu mana orang yang care sama kita. Dan alhamdulillah kita banyak dapat support dari masyarakat seluruh Indonesia yang ngedoain kita, ngedukung kita. Dan di situ kita belajar artinya sabar dalam memaknai hidup, sabar dalam situasi. Emang nggak gampang gitu, tapi semua ada proses, semua butuh teman, butuh benteng yang membentengi kita dan menjaga kita. Dan akhirnya kita bersyukur, mungkin dengan itu Allah mengangkat derajatnya Fairuz. Amin. Nah, Fairuz, pada saat Fairuz juga tahu nih video itu lumayan viral, pada saat itu apa yang dilakukan Fairuz? Pasti kaget ya gitu. Sebenarnya tadinya awalnya nggak mau menanggapi karena memang selama 4 tahun semenjak aku berpisah kan memang selalu seperti itu gitu. Mereka selalu seperti itu sama aku gitu dengan berbagai macam pemberitaan yang mereka lakukan gitu. Tapi untuk yang kali ini sudah di luar batas. Kalau yang ngomong, yang mana baru di lu tau kan buka set tudung saji set. Lagi. Buka warung. Di luar batas sih sudah lama sih gitu dengan berbagai macam fitnahan yang ada gitu. Tapi yang kali ini sebenarnya udah keluarga aku tuh udah marah banget ya dia gitu. Keluarga suami itu juga udah marah banget karena ini menurut mereka udah menginjak harga diri sih gitu. Dan aku nggak tahu sebabnya apa kenapa dia begitu sama aku karena
alhamdulillah selama aku berumah tangga juga aku berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kalau seandainya di luar dari itu tiba-tiba muncul berbagai macam permasalahan yang ada, yang dibuat di saat kalau seandainya dia merugikan aku atau apapun itu, ya paling dari pihak keluarga aku dan aku tahu apa yang harus dilakukan. Makanya ambil tindakan melapor ke polisi. Nah, menurut Pak Ustadz nih, bagaimana mengambil hikmahnya semua ini jika mantan suami itu masih membuka aib mantan istri? Jadi begini Mbak Angel ya, kita ambil peristiwa baik dari pelajaran ibu dari kita tadi, dan suami juga selesai dengan ikhlas, sangat bagus sekali menjelaskan bahwa ini adalah bagian barangkali Allah ingin mengatur kita, memberikan hikmah yang terbaik bagi kita. Dan hikmah itu kadang munculnya kadang menyakitkan, kadang ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan dan sebagainya. Nah, tidak hanya aib, masalah privasi itu Islam wanti-wanti tidak boleh dibuka di depan publik. Makanya salah satu hadis Nabi mengatakan man syatara aurata akhihi musliman syatarallahu lahu fil akhirat. Barang siapa yang menjaga aurat ini bukan berarti fisik ya Mas ya, tapi rahasia atau privasi saudaranya sesama muslim atau yang lainnya, maka Allah akan menutupi aurat atau aib itu oleh orang yang menutupi itu yang pertama. Yang kedua, sejelek-jelek orang di akhirat nanti di depan Allah, ini kata Nabi, adalah orang yang membuka aib saudaranya. Jadi apalagi ini pernah baik. Kalau orang pernah baik, apalagi sama suami istri Mas, itu kan sudah kelihatan, yang dulu nggak kelihatan ngorok-ngoroknya jadi kelihatannya, ini ibaratnya begitu. Ini kan nggak bijak kalau dibuka di depan publik. Ini yang pertama yang dijamin oleh Islam, bahwa kalau kita menjelek-jelekan pasangan kita atau bekas pasangan kita, itu kata Nabi tergolong orang yang sejelek-jeleknya manusia. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dia tidak akan ditutup auratnya oleh Allah, karena Allah akan menutup kepada setiap muslim yang menutup aib saudaranya. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua, persoalan membuka aib ini kan tidak hanya terkait dengan orang lain secara individu. Iya, karena ada keluarga besar juga. Ini juga terkait dengan konstruksi sosial, ada keluarga, ada anak, ada pihak-pihak lain yang ini terkena dampak dari pembukaan aib ini, yang ini bisa menimbulkan mafsadah bagi kehidupan manusia. Maka orang ya yang tidak hati-hati atau yang suka membuat aib sesamanya itu, nah kata Al-Quran, seperti makan bangkai saudaranya, fakarih tubuh, makan akan merasa jijik. Itu kalau kita sadar. Maka Islam mengajarkan memberikan rambu-rambu, tidak boleh membuka sesamanya. Meskipun itu benar loh, faktual, itu tidak boleh. Kalau membuka aib dan aib itu faktual ada, itu Anda terjebak pada yang namanya ghibah. Gitu. Ghibah itu adalah membuka aib sesamanya dan aib itu ada di depan publik. Nah, kalau ini nggak ada, aibnya ini ternyata nggak ada, nggak terjadi, terjebak fitnah. Dua-dua kemungkinannya sama-sama jelek. Ghibah juga jelek, terus fitnah juga jelek. Maka jangan suka menggunjing kejelekan orang, apalagi itu orang yang pernah dekat dengan kita. Iya. Untuk menjelaskan ke anak-anak bagaimana Pak Yus? Anak sebenarnya kan masih kecil ya gitu. Aku sih selama ini gitu loh, mau bertahun-tahun mengalami hal ini dengan berbagai macam fitnahan yang ada gitu, sampai permasalahan di puncaknya ini. Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah sih menjelek-jelekan gitu, walaupun kan apapun alasannya kan yang pertama itu adalah bapaknya dia gitu, tapi nggak pernah aku mencoba untuk ngejelek-jelekin. Tapi anaknya sendiri tuh kayak punya feel gitu loh di saat mencoba untuk membicarakan hal-hal yang kayak gitu tuh, dia mencoba untuk yang kayak masih anak umur 7 tahun tapi dia berusaha untuk kayak nggak mau menyebut gitu, kayak gitu sih. Jadi dia berusaha untuk menutupi ya. Kayak ya, tapi kita sih sama-sama ngasih support ya sayangnya, karena anak-anak kan nggak tahu apa-apa ya gitu. Yang jelas sih pastinya
yang kita lakuin adalah kita nggak setel TV, yang acara-acara gosip atau apa tuh kita nggak setel, kayak gitu-gitu sih. Terus juga di sekolah juga aku berusaha, akhirnya gara-gara ada permasalahan ini aku harus bertemu dengan pihak sekolah untuk menjelaskan supaya nggak terjadi hal-hal yang sampai menyinggung perasaan anakku atau apa, biar terjaga, kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk umur sekarang sih saya rasa nggak akan berpengaruh apa-apa, nggak akan berpengaruh besar. Mungkin nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah bisa menilai hidup itu seperti apa. Apalagi nanti mana membuka yang berita baik, di mana yang YouTube benar, segala macam ya. akan ada saatnya dia seperti itu. Di situ dia akan menilai sendiri gitu. Cuma kalau dibilang nanti masalah, ada yang bilang gimana nanti masalah psikisnya dia apa segala macam. Alhamdulillah selama ini kita menanamkan pendidikan agama yang baik sama anak kita. Jadi kita membentengi mana yang boleh dilakukan sekarang, mana yang tidak. Kita menanamkan disiplin sejak dini gitu. Jadi nggak perlu takut bagaimana psikis anak nanti ngerasain sesuatu yang tidak baik atau segala macam. Insya Allah kok kalau kita mendidiknya dengan baik, insya Allah juga akan menjaga kita. Gitu. Nah Pak Ustadz, ini kan Virus dan juga Sony kan sudah melaporkan mantan suaminya istri gitu ya. Dengan kasus seperti ini, secara Islam itu hukumnya bagaimana? Sebenarnya mantan istri melaporkan sampai masuk penjara, itu bagaimana hukumnya? Jadi secara hukum Islam itu nggak ada masalah, Mbak. Karena ini beliau juga punya hak untuk melindungi diri, menjaga diri dari sesuatu hal yang menurut Mbak Virus tidak adil. Maka ya Mbak Virus dan keluarga punya hak untuk menempuh jalur hukum dan itu diperbolehkan. Jangankan kok cuma mantan suami. Nabi pernah mengatakan, "Lau Fatimah binti Rasulillah syaqat lakotok tuh ya teh. Kalau Fatimah anakku sendiri mencuri, akan saya potong tangannya." Jadi siapapun yang dianggap berbuat salah berhak diproses di pengadilan dan dilaporkan, dan ini cara yang paling beradab sesuai dengan tuntunan Islam untuk menghadapi masalah. Benar ini langkah yang ditempuh, itu satu. Tapi saya ingin menyampaikan begini, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu hal yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, menyenangkan, itu ternyata berujung jelek dan berakibat jelek pada diri. Jadi sesuatu yang kau suka, yang kau anggap menyenangkan, tapi wasa antakrahu syai'an, dan boleh jadi sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan, bikin susah, itu ternyata bahwa khairul lakum, justru ini menjadi baik bagimu. Jadi kasus Mbak Virus ini saya melihat ini menyakitkan, tadi sudah Mas bilang bahwa ini juga apa ya, membuat kerusakan yang besar mungkin. Tapi boleh jadi ini momentum untuk berbuat kebaikan, akhirnya bisa muhasabah, mendekatkan diri pada Allah, hubungan suami istri jadi bisa saling support, iya, saling tambah kuat ya hubungan suami itu kan, istri. ini akhirnya berujung baik. Nah, tapi kan ini di berita kita juga melihat bahwa pihak mereka yang sekarang sudah menjadi tersangka, bahkan sudah divonis, bahkan masuk penjara, itu meminta maaf kepada kalian. Bagaimana tanggapannya ini? Nggak, jadi gini, waktu aku kecil, aku pernah melakukan kesalahan, Ustaz. Aku pernah, ya nakal-nakalnya remaja lah, aku suka bolos dari sekolah, aku nggak bilang-bilang. Aku pernah di saat itu ngebakar kamar ustadz. Ngebakar kamar ustadz karena bandel lah, segala macam bandel. Sampai satu ketika ketangkaplah aku. Ketika aku ketangkap, kenapa kamu bolos dari sekolah dan kenapa kamu ngebakar kamar ustadz? Aku dimarahin. Terus akhirnya datanglah ustadz dan pihak sekolah. Aku di situ disidang, diinterogasi. Kenapa kamu melakukan ini? Aku jelasin alasannya apa. Akhirnya satu ketika aku minta maaf sama mereka. Oke, aku minta maaf atas kesalahan aku. Aku janji aku tidak akan melakukan ini lagi. Mereka memaafkan kesalahan aku. Tapi mereka tetap ngasih aku hukuman. Aku diskors 3 hari di sekolah dan aku disuruh menghafal banyak surat pada saat itu. Akhirnya, kok aku udah minta maaf, kenapa aku tetap dihukum? Kamu jalani hukuman kamu. Allah lebih tahu kenapa kamu harus menjalani hukuman kamu. Akhirnya di situ aku belajar. Ketika aku menjalani hukuman, akhirnya aku bisa menghafal surat banyak. Dari situ aku sadar, aku janji aku nggak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi. Setelah itu, aku nggak pernah yang namanya cabut dari sekolah. Aku malah semakin dekatkan diri aku untuk belajar agama. Aku ikut TPA,
aku ikut bagaimana menghafal bacaan sholat dan artinya. Akhirnya aku sadar, oh ketika Allah pengen merubah hambanya menjadi lebih baik, ketika Allah memberikan hidayahnya, Allah punya banyak cara. Mungkin pada saat itu cara itu adalah aku harus menjalani hukuman itu. Jadi begini, kalau dalam di Islam itu ada yang namanya jinayah. Jinayah itu hukum kriminal, gitu ya. Bahwa ini harus dipisahkan antara hakul adami, antara Mbak Fairuz dan keluarga ini dengan si pelaku, gitu ya. Ini hakul adami, ini sangat tergantung kepada beliau berdua ini. Tapi selain hakul adami yang mentautkan hubungan relasi antar sama manusia, ini kan ada hukum negara yang berlaku, gitu loh. Dan hukum negara ini punya caranya sendiri, punya aturannya sendiri, punya mekanismenya sendiri, yang itu menjadi otoritas para penegak hukum, ahli hukum, dan lain sebagainya untuk menjalankan ini. Kalau itu sudah ranahnya itu ya sudah, dia ditangani itu. Nah, sekarang yang terpenting justru ini satu, menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat. Bagaimana harus bertindak, bersikap, berlaku arif kepada siapa saja, apalagi itu mantan orang yang pernah hidup bareng dalam satu rumah tangga. Ini, karena itu ada etikanya. Saya sama Mbak Angel yang baru ketemu kan itu aja ada etikanya. Iya, Nggak boleh langsung menusuk pikirannya, nggak boleh langsung menyinggung perasaannya, apalagi membuka sesuatu yang, apalagi ini orang yang pernah hidup berdua. Itu satu. Yang kedua adalah ada etika yang terkait dengan orang tua terhadap anak. Karena bagaimanapun ini menyangkut pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang ini punya dampak besar. Gitu. Ini juga perlu dijaga, gitu ya. Inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Bagaimanapun kita benci pada seseorang, kita tidak boleh melampaui batas yang membuka aib di depan publik. Karena ini tidak hanya punya konsekuensi hukum, tapi juga punya konsekuensi moral dan sosial. Nah, kita juga lihat di pemberitaan ada video-video juga Fairuz juga meminta dukungan terhadap perempuan, akhirnya juga ke Komnas Perempuan, Fairuz juga mendapat dukungan. Apa yang mendorong Fairuz sampai tetap melaporkan mantan suami? Sebenarnya sih aku nggak pernah minta dukungan terhadap perempuan ya, justru aku yang mendapat dukungan gitu loh. Itu memang terjadi begitu saja gitu. Mungkin support ini dapat ya semuanya atas gerakan dari Allah sih gitu. Karena memang semua yang terjadi, masyarakat semua itu kan sudah pintar, tahu mana yang salah dan benar, mana yang pantas dan tidak. Makanya kenapa kita bisa melihat gitu respon-respon dari masyarakat sendiri itu karena mereka melihat, mendengar apa yang terjadi, perempuan juga dan merasakan. Ya. Nggak hanya perempuan aja, ya, malah laki-laki juga. Masya Allahnya yang luar biasa adalah ketika ketemu banyak orang, Ustaz, aku juga haru melihatnya. Mereka samperin Fairuz, bahkan mereka yang menangis. Mereka sambil meluk, yang sabar ya, aku sendiri mirip. Malah kita, oh ya Allah, orang aja bisa merasakan sampai sedemikian rupanya bagaimana apa yang dirasakan dengan Fairuz seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini kan mungkin saja ini nggak terjadi hanya untuk dengan keluarganya Fairuz dan juga Sony gitu ya. Mungkin di luaran juga ada seperti ini. Untuk menyelesaikan konflik yang seperti ini itu bagaimana, Ustadz? Jadi ada dua level ya. Kalau itu bisa diselesaikan dalam tanda petik kekeluargaan, diselesaikan dengan islah bahasanya, itu akan lebih baik. Masing-masing pihak ketemu berislah untuk saling memaafkan, sudah selesai, sehingga tetap berhubungan baik antara satu dengan yang lain. Tapi yang kedua, kalau memang cara ini tidak bisa, karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ya tadi juga sudah benar jalannya Fairuz ya, berkali-kali sudah berulang-ulang, sehingga perlu ada institusi atau pihak lain yang bisa dimintain bantuan untuk menyelesaikan ini secara baik demi tujuan yang lebih besar. Betul. Misalnya kenapa Mbak Fairuz kok ini mengajukan ke hukum, apa nggak bisa islah baik-baik tanpa hukum? Ya beliau kan punya pertimbangan sendiri. Betul. Ini cara kita melakukan pendidikan. Siapa tahu dengan cara hukum sendiri si pelaku menjadi sadar, lebih menjadi baik belajar. lagi. Seperti contoh kasus Mas Sony tadi, ketika dihukum jadi hafal surat-surat, jadi rajin beribadah. Nah ini juga sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Yang penting satu, niat melakukan ini adalah
untuk kebaikan bersama-sama. Jangan sampai karena dendam, jangan sampai karena benci. Karena tadi Mas Oni juga sudah bilang, jangan melakukan sikap yang sama dengan orang yang melakukan penyakit. Maka kami berharap kalau menghadapi begini, pertama islah. Kalau islah nggak baik, cari hakam atau istilahnya pengadil. Nah, pengadil ini bisa aparat hukum, bisa yang lain. Kalau memang ini perlu aparat hukum, lakukan. Tapi itu dalam rangka litakdib, untuk mendidik, untuk menyadarkan, untuk membuat mereka tidak mengulang perbuatannya. Ini akan lebih baik, gitu, daripada berdasarkan dendam dan benci itu yang nggak ada. Nah Pak Ustadz, untuk amalan nih, untuk hubungan mereka suami istri sekarang yang dapat masalah tapi alhamdulillah sudah terselesaikan, biar imannya tambah kuat lagi, amalan apa yang harus mereka ini lakukan? Ya, saya pikir Mas Sony sudah banyak melakukan hal-hal yang seperti itu tadi, bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan waktu yang paling tepat untuk mendekatkan diri itu sholat malam. Karena dalam keheningan malam itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah dengan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Kenapa Allah memberikan waktu sepertiga malam yang kedua itu? Karena pada waktu-waktu seperti itu keheningan, ketenangan jiwa akan terbentuk, sehingga saat itulah yang pas untuk mengadu kepada Allah, gitu ya. Baca surat yang bisa menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Kalau perlu tengah malam itu baca terakhir surat At-Taubat, At-Taubat surat yang terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu. Nah, tawakkaltu ini bahwa Rasul terakhir ya, itu dibaca sehingga ini bisa memperkuat ketenangan hati, memperkuat benteng jiwa ketika menghadapi fitnah, menghadapi masalah. Lapor pada Allah. In tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rasul. Itu insyaallah. Ini yang saya baca di berita adalah bahwa mantan suami mengatakan dia tidak bisa ketemu dengan anaknya. Bahkan dia menyuruh Virus untuk tes DNA apakah benar itu anak dari suaminya, dari mantan suaminya itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Virus? Kalau seandainya ini dibahas terus-menerus, sebenarnya sih menurut aku nggak perlu, karena memang nggak pernah aku ngelarang gitu. Jadi aku yang bingung sendiri ngelarang, kapan aku ngelarangnya ya. Justru selama ini dia nggak pernah nemuin anaknya, dan aku juga nggak pernah istilahnya nggak pernah mau ganggu kehidupan dia kok gitu. Waktu di saat aku susah, sulit sendiri membesarkan anakku gitu, menjadi sosok dua orang tua sekaligus, aku menjalani dengan ikhlas aja gitu loh. Toh alhamdulillah dibuktikan sama Allah, rezeki aku dibukakan gitu, pekerjaan aku dibukakan karena aku menafkahi anakku gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai akhirnya Sony muncul, dia bertanggung jawab 100% terhadap aku dan anak-anakku. Seandainya aku kerja pun, dia nggak pernah bolehin aku untuk memakai uang aku itu untuk kebutuhan dari menafkahi di urusan rumah tangga, kayak gitu. Jadi kalau dibilang aku nggak bolehin sama sekali, itu nggak terjadi gitu. Intinya itu fitnah sih. Paling jangan ketika ada satu masalah besar, kasihan kalau anak disangkut pautin dijadikan tameng, seolah-olah menjadi senjata utama untuk menyelesaikan masalah. Jangan seperti itu gitu. Soal aku selalu bilang nggak ada yang harus dikhawatirkan mengenai anak. Fas baik-baik aja, Ejaz baik-baik aja. Aku akan jaga Fas, Allah akan jaga kita. Poinnya itu. Iya, insya Allah ya. Nah, Virus pernah menanggapi yang mantan suami menantang bahwa itu bukan anaknya, tes DNA itu Virus pernah menanggapi? Nggak pernah aku tanggapin, karena selama 4 tahun ini aku malas nanggepinnya, karena apa yang dia omongin gitu semuanya kan fitnah. Jadi kalau aku jadi seperti dia, nggak ada bedanya dong. Aku lebih baik aku diam, serahin semua sama Allah. Kalau aku mau curhat, aku mau cerita, lebih baik aku curhat dan cerita sama Allah aja di saat aku lagi sholat itu sih. Dan kalau kita tanggapi, kita akan menjadi sama seperti orang itu ya Ustadz. Makanya di sinilah kita butuh pengadil seperti yang tadi Ustadz bilang. Nah, Ustadz, bagaimana tanggapannya dengan mantan suami yang suka mencari kesalahan mantan istri, dan juga
ini kan udah membawa anak nih ya, bahkan meragukan status anak sendiri gitu, itu bagaimana secara hukum Islam? Kalau pertanyaannya bagaimana secara hukum, ya sudah jelas kalau tanggung jawab itu nggak ditunaikan, ya sudah sangat jelas. Ini salah. Karena status anak, maaf ya, dalam yang sudah cerai, itu mestinya tanggung jawabnya masih menjadi tanggung jawab Tetap seorang anak ya? ayahnya. Iya. Meskipun ibunya sudah enggak, tapi dari anaknya ini mestinya menjadi tanggung jawab ayahnya. Jadi mestinya ayahnya masih punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Ini kalau dari ajaran Islam, Mbak. Kalau memang ini nggak dijalankan dan Mbak Fairuz sudah mengikhlaskan, ya ini kebaikan hati beliau saja, misalnya kayak begitu. Ini kebaikan hati beliau. Nah, kalau pertanyaan ini bagaimana kok menjelek-jelekan, menuduh ini, menuduh itu, ya sudah jelas. Ini tadi sudah melanggar etika, norma-norma yang digariskan oleh Islam. Jangankan membuka aib, gitu ya. Ini bersikap tidak baik misalnya, itu saja tidak boleh, gitu. Yang ketiga, ini kan terkait dengan ya, anak ini ya meskipun Mas Soni mengatakan alhamdulillah terjaga dengan ini, tetapi ini kalau terus-terusan kan bisa jadi problem. Kalau tes DNA itu ini macam-macam problem. Maka saya setuju Mbak Fairuz ini mendiamkan saja. Karena ini justru akan lebih membawa masalah. Sebab kalau nanti ini dituruti malah ambyar, nggak selesai-selesai. Jadi kalau didiamin kan nanti akan diem sendiri. Sudahlah, Allah dengan kita yang tahu mana yang lebih membawa maslahah bagi kita, itu yang akan diambil sebagai jalan terbaik. Dan yang mengetahui ini kan Mbak Fairuz sendiri soal hal-hal yang seperti ini. Saya pikir ini adalah langkah terbaik untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, kita kan lihat ya betapa sabarnya Fairuz dan juga suami menghadapi masalah ini gitu ya, dengan berbagai dukungan dan segala macam. Nah, Fairuz dan juga suami ini, si Soni nih juga teman lama saya nih, sebenarnya orang juga sabar ini ya, luar biasa ya, Masya Allah. Ada nggak yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Mungkin selama ini yang belum dikeluarkan atau masih benak mumpung ketemu dengan Ustadz, silakan. Enggak sih, soalnya tadi Ustadz udah ngejelasin semua dengan jelas gitu ya. Ya paling aku cuma mau minta doanya sama Ustadz, semua masyarakat di Indonesia, sama Kak Angel juga untuk semuanya. Mohon doanya, semoga aku, suami, dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan aku berharap sebenarnya kan yang aku khawatirkan adalah tumbuh kembang anakku. Suatu saat mereka bisa besar, mereka bisa melihat semua ini. Gitu. Walaupun dari pihak mereka tidak berpikir sampai sejauh itu gitu loh, dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Tapi harapan aku adalah semoga berita-berita itu tuh nggak nyampe ke anak-anakku sih gitu, karena aku benar-benar memikirkan tumbuh kembang mereka gitu. Aku nggak mau sampai tumbuh kembang mereka itu terganggu karena permasalahan ini sih gitu. Nah, Pak Ustadz, pembelajaran apa nih yang bisa kita dapat dari peristiwa mereka berdua ini, Pak Ustadz? Satu, pembelajaran bahwa orang hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, baik itu setelah berumah tangga, itu tetap dibatasi dengan etika-etika. Satu, bahwa kita tidak baik menyebar aib orang lain, apapun aib itu bentuknya. Bahkan Allah menyatakan, kalau toh Anda ingin kritik sekalipun, itu tidak bisa. Datangi, tidak omongin baik-baik. Gitu. Nah, jadi itu satu, bahwa membongkar aib saudaranya, apalagi orang yang pernah menjadi baik dengan menjadi hubungan suami istri, itu sangat dilarang oleh Islam, karena ini berdampak buruk baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ya, Mbak Fairuz, meskipun ini pahit, meskipun ini sedih, tapi Mbak Fairuz masih beruntung. Apa? Mbak Fairuz bukan dijadikan orang yang melakukan tindak yang dijadikan oleh Allah untuk alat menguji iman orang lain. Ini selalu kiai-kiai dulu, ulama dulu selalu berdoa, Mbak Angel, ya Allah jangan jadikan aku alat uji keimanan orang lain. Kalau kita jadikan alat uji keimanan orang lain, kan kita dijadikan setan artinya. Nah gitu loh. Ya artinya
Mbak Virus insya Allah bukan dijadikan alat uji keimanan, justru menjadi orang yang diuji keimanannya oleh Allah dengan peristiwa ini. Yang ketiga, pelajaran untuk masyarakat adalah jangan terlalu mudah menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenaran. Apalagi ini menyangkut aib orang lain. Itu tadi, nyangkut aib orang lain, benar aja jatuhnya jadi ghibah. Yang nggak benar jatuhnya jadi fitnah. Maka jangan gampang untuk menyebar aib orang lain di dunia publik. Ini yang terpenting. Karena itu dampaknya luar biasa, baik secara sosial maupun secara psikologis, apalagi terhadap anak. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kehadiran Virus dan juga Sony, dan juga bisa berbagi dengan kita semuanya. Baik, terima kasih pemirsa. Semoga apa yang dialami Virus dan Sony bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang. Akhir kata, saya Angel Elga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.